Kami akan bahas lebih detail mengenai teror ledakan pager dan juga walkie-talkie di Lebanon bersama Alphonse Tanujaya, yaitu pengamat security Vaksin.com. Selamat siang, Mas Alphonse. Selamat siang, Tiffany. Baik, Mas Alphonse, apa analisa Anda? Ini kemudian yang berkembang di masyarakat di lini masa terkait dengan ledakan yang terjadi dari pager kemudian walkie-talkie. Apakah ini masalah keamanan dari perangkat tersebut atau memang di dalam perangkat pager dan juga walkie-talkie disisipi bahan peledak sebelumnya sehingga itu yang memicu atau menyebabkan ledakan di wilayah Lebanon? Pada awalnya ketika kita dengar berita ini kita langsung terkejut kan. Karena masa di pager yang baterai ini cuma A3 ini bisa menyebabkan ledakan sedemikian beratnya. Ini baterai rechargeable memang cukup berbahaya jika meletus, tapi harusnya sih menimbulkan luka bakar yang cukup serius, tidak sampai menimbulkan kematian. Tetapi sesudah beberapa jam kemudian terungkap bahwa ini tidak perlu terlalu khawatir dengan baterai, karena kalau kita baterai pager aja bisa menyebabkan kematian, bagaimana dengan baterai handphone yang jauh lebih besar, yang bisa menyebabkan ledakan lebih besar, dan logikanya begitu. Tetapi rupanya ini tidak disebabkan oleh baterai, tetapi disebabkan oleh peledak yang dimasukkan ke dalam pager atau yang kemudian diikuti dengan handy talkie, kemudian diikuti juga dengan baterai di solar system. Jadi sistem baterai untuk matahari ya. Jadi kelihatannya memang peledak ini disisipkan di baterai, sehingga hal ini menjelaskan jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan perangkatnya akan meledak seperti yang terjadi di Lebanon, tetapi kita tetap harus berhati-hati menangani baterai karena baterai ini memang bahan yang mudah terbakar dan patut diwaspadai. Oke, terkait dengan bahan peledak, kemudian tadi ada sistem yang Mas Alphonse sebutkan. Beberapa pemberitaan di luar kan mengatakan bahwa perangkat ini masuk ke dalam wilayah Lebanon. Ada yang bilang 5 bulan yang lalu sebelum peristiwa ledakan kemarin, kemudian juga ada yang bilang beberapa minggu sebelum peristiwa ledakan kemarin. Tapi pertanyaannya, ketika dia masuk ke dalam wilayah Lebanon, memang dalam perangkat itu ada bahan-bahan peledak, taruhlah yang ditanam gitu ya. Apakah memang tidak bisa terdeteksi oleh sensor pemindai gitu? Mungkin masuknya, katakan misalkan masuknya lewat pelabuhan atau bandara, itu kan pasti kan ada alat-alat pendeteksi itu, Mas Alphonse. Kelihatannya peledaknya dalam jumlah yang kecil ya, per perangkat 20 gram. Nah mungkin ketika di-scan itu akan tersamar karena antara baterai yang di scan dengan baterai yang mengandung peledak itu agak tersamar, dan biasanya ketika kita memasuki scanning seperti di airport kan handphone harus dikeluarkan, perangkat elektronik dikeluarkan, kita di scan, sedangkan perangkat elektronik itu dianggap wajar kalau baterai kan mengandung besi atau apa bahan kimia yang kalau di scan akan terlihat gitu loh. Jadi mungkin hal ini yang menyebabkan ini lolos. Jadi kalau pager, kalau handy talkie atau apa, oke, wajar ada baterai atau ada barang yang aneh gitu. Walaupun sekarang saya yakin petugas yang di Lebanon itu akan meneliti bahwa ini baterai sebenarnya lalu ada tidak bahan lain di dalamnya, karena itu disamarkan di baterai. Jadi hari ini mungkin kewaspadaan akan meningkat, ya, even walkie-talkie, handphone atau pager pun semua yang mengandung baterai itu akan di-scan dan mereka akan belajar melihat, membedakan bagaimana bahan peledak dengan bahan baterai, membedakannya. Saya pikir itu menjadi satu pelajaran berharga, seperti yang waktu dulu kan kita sempat tidak boleh bawa cairan masuk ke dalam pesawat karena dikhawatirkan ada cairan yang bisa berfungsi sebagai peledak. Mungkin hal itu menjadi pelajaran berharga, tapi ini sangat mahal sekali ya. Ada puluhan jiwa yang meninggal atas kejadian ini. Oke, terkait dengan perangkat komunikasi yang digunakan, ini juga menarik Mas Alphonse, analisa Anda untuk pager, komunikasi satu arah yang
kita sudah lama sekali tidak pernah melihat wujudnya dan mendengar masih ada orang yang menggunakan pager, walkie-talkie, oke, dua arah gitu. Tapi itu juga mungkin sekarang tidak terlalu banyak yang menggunakan. Beberapa hanya di pusat kesehatan atau fasilitas kesehatan, itu mungkin tidak semuanya. Nah, Anda melihat mengapa dua alat komunikasi ini, pager dan juga walkie-talkie, masih digunakan? Ini karena jika menggunakan handphone itu ada pelacak lokasi. Jadi itu yang selama ini digunakan oleh Israel untuk melacak target yang ingin diserang. Jadi mereka mengetahui jika Anda menggunakan handphone atau alat apapun yang menggunakan GPS bisa diidentifikasi, mereka tinggal masukin koordinat GPS-nya ke dalam roket, lalu diarahkan otomatis roket itu akan menuju ke lokasi itu. Nah, hal itu yang ingin dihindari oleh Hezbollah dengan menghindari perangkat yang menggunakan GPS. Nah, dia pilih pager dan walkie-talkie karena tidak ada GPS-nya, mereka nggak bisa dilacak. Nah, pertimbangan itu yang digunakan, dan ini sifatnya kan satu arah. Jadi kalau pager itu satu arah, walkie-talkie dua arah, tetapi sifatnya tidak memusat. Dia hanya antar perangkat saja, sehingga sulit untuk digunakan, dimasukkan programnya ke GPS untuk roket. Itu bisa mengatasi masalah ini. Tetapi celakanya hal ini malah dijadikan sebagai sarana untuk karena alat ini dibagikan ke seluruh anggota organisasi, malah celaka jika alat ini berhasil disusupi seperti hari ini, disusupi peledak, maka yang celaka malah secara tidak langsung seluruh anggota organisasi itu memegang alat itu dan menaruhnya di perut atau di tangan, yang celaka sekali, dan ketika meledak ya akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa besar terhadap organisasi ya. Artinya kalau dibandingkan mungkin dengan alat komunikasi yang sifatnya high technology seperti sekarang akan lebih riskan, Mas Alphonse. Begitu juga dengan fitur-fitur di dalamnya. Ini juga harus menjadi atau bisa menjadi catatan untuk kita juga. Tapi apakah memang sepenuhnya berisiko tinggi atau memang ada celah juga untuk bisa kebobolan dengan hal-hal seperti ini? Kalau dalam pertempuran high-tech itu, yang bertempur itu otak. Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus ngadu pintar, dan memang kalau sudah musuh itu lebih menguasai teknologi, dia menguasai infrastruktur teknologi, contohnya GPS itu dia kuasai satelitnya atau apa, memang yang tidak menguasai itu berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi musuhnya, tapi musuhnya bisa mendeteksi dia. Maka mereka berusaha, oke, kita hilangkan ini, dia nggak bisa deteksi kita, tetapi mungkin ini kurang teliti, jadi ada jalur distribusi perangkat yang diinginkannya malah berhasil disusupi. Jadi di sini memang dilihat strategi dan intelijen dan pemikirannya yang cukup luar biasa, yang mengejutkan. Ini pertama kali kita dengar ini seperti terjadi di film-film gitu loh. Di film-film, hanya di film-film terjadi, tapi ini kenyataannya bisa diwujudkan hari ini. Ya kita sangat terkejut ya, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi bangsa kita juga, bagi Indonesia. Kenapa? Karena jangankan untuk di Timur Tengah yang tanpa identitas yang bocor atau apapun ini bisa terjadi dengan hal ini. Di kita ini data kita bocor dengan gegap gempita gitu loh. Jika ingin diincar, bahkan sekarang kemarin data yang bocor ini ada menteri yang jelas sudah ada alamatnya, ada tanggal lahirnya, ada nomor teleponnya. Betul. Nah, itu bisa celaka sekali kita. Oke, ini juga mungkin yang menjawab strategi ini akhirnya menjadi jawaban pertanyaannya kenapa anggota atau badan intelijen setempat bisa quote-unquote kebobolan dengan adanya teror ledakan penyerang alat pager, kemudian juga handy-talkie atau walkie-talkie di Lebanon kemarin. Kok bisa gitu? Ini kan juga jadi pertanyaan banyak masyarakat di luar sana ya. Betul. Jadi memang sebenarnya ini salah satu kelemahannya di manusianya. Jadi ini adalah man in the middle attack. Jadi kalau ada musuh berhasil masuk ke tengah supply chain kita, dan dia berhasil memasukkan sesuatu yang berbahaya, dan malah sesudah dimasuki sesuatu yang berbahaya itu meledak, lalu dengan sukarela kita edarkan ke seluruh anggotanya.
Jadi secara tidak langsung kita malah memberi mereka sarana untuk mencapai sasaran target yang ingin dituju. Padahal tanpa kita sebarkan itu, musuhnya akan sangat sulit mengetahui satu persatu. Tapi ini karena dia bisa masuk di supply chain dengan sangat tepat, lalu perangkatnya itu disebarkan khusus ke seluruh anggotanya. Ini luar biasa targeted attack-nya. Jadi ini yang kita perlu pelajari dan perlu waspadai. Baik, terima kasih untuk analisisnya. Alphonse Tanujaya, pengamat security Vaksin.com sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang Mas Alphonse.